Hai, selamat malam. Jumpa lagi dengan Kutami, kontributor cerita Oma Sung. Kali ini, aku akan membawakan cerita Karma Sebuah Ucapan, bagian kedua. Spontanitas, aku ingin melanjutkan di bagian kedua karena sesuatu hal. Mudah-mudahan kita jadi sedikit terbuka tentang apa itu perbedaan. Rasa-rasanya tidak semua orang mampu menerima sebuah perbedaan. Karena perbedaan adalah kunci filosofi yang menunjukkan proses atau sekumpulan sifat yang dengan satu entitas dibedakan dari entitas lain dalam bidang relasional atau sistem konseptual tertentu. Apabila secara umum kita mampu membedakan antara laki-laki dan perempuan, mungkin secara spesifik berdasarkan prinsip dan pemahaman pasti akan berbeda pula. Kita ambil contoh saja, sejatinya seorang laki-laki akan lebih kuat secara fisik dibanding perempuan. Namun secara pemahaman tetap akan berbeda. Bisa saja perempuan menjadi lebih kuat saat terjebak di situasi darurat. Perempuan lebih memiliki emosional stabil dibanding laki-laki, dan secara mentalitas lebih cepat dewasa. Contoh saja mereka, para perempuan yang memilih bekerja setelah menikah dan memiliki anak. Di sini bukan berarti pasangan mereka tidak memenuhi kebutuhan mereka ya. Secara pemikiran, yang mereka lakukan adalah untuk membantu perekonomian keluarga. Dan bisa dipastikan, jawaban seperti itu hampir sama persis saat kita membuat survei di lapangan. Jadi bagi kalian yang wanita pekerja, jangan bilang ya, kalau Anda bekerja hanya untuk kesenangan, atau ingin pamer kemewahan di rumah, atau pamer keharmonisan keluarga di rumah pada teman-teman Anda di lokasi kerja. Rasanya apa yang Anda lakukan hanya akan menjadi bias, yang pada kenyataannya Anda tetap bekerja banting tulang untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Kita juga tidak bisa membuat orang lain sama dengan kita, karena setiap orang pasti berbeda. Dan dari situ pula, kita tidak bisa memaksakan kehendak pada orang lain, kecuali patuh pada sebuah aturan yang dibuat secara mufakat. Mau tidak mau, setiap orang harus mematuhinya. Bagaimana jika kita berbeda pandangan hidup? Pandangan hidup merupakan salah satu aspek yang mempengaruhi sikap perbuatan setiap orang. Banyak sekali sikap dan perilaku manusia yang beraneka ragam di dunia ini. Baik sikap dan perilaku yang positif, bermanfaat, dan inspiratif, namun maupun sikap yang sebaliknya, negatif, merugikan, dan tidak patut dicontoh. Setiap sikap dan perbuatan manusia pasti mempunyai konsekuensi dan membuat dampak yang nyata. Terkadang kita sering menilai seseorang hanya dengan melihat sikap dan perilaku yang ditunjukkannya dalam bersosial, namun tidak menilai dari sisi pandangan hidupnya. Pandangan hidup seseorang berbeda-beda dan tentunya memiliki nilai positifnya tersendiri. Maka dari itu, tidak semestinya kita mengurusi hak berperilaku orang lain yang kita anggap buruk. Ketika Anda sudah melakukan ibadah yang menurut Anda sudah baik, Anda tidak perlu menghakimi orang lain yang tidak melakukan ibadah seperti Anda. Siapa tahu mereka lebih rajin beribadah dan bersedekah dibanding Anda, dan melakukannya dalam diam tanpa perlu digembar-gemborkan pada khalayak umum. Justru di sini kita diuji untuk menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari sebelumnya, tanpa harus sibuk membuat yang berbeda itu menjadi sama. Pahamilah bahwa ketika Anda terlalu sibuk menguliti hidup orang lain dengan cara yang menurut Anda benar, tidak menutup kemungkinan
Di kemudian hari, orang lain akan menelanjangi hidup Anda sendiri. Jangan biarkan ucapanmu menjadi anak panah yang akan berbalik arah menyerang Anda di kemudian hari. Dan itu adalah bom waktu. Ayolah, kita ini bukan masalah. Saat kita merasa sedang baik-baik saja, sekali lagi kita bukan masalah. Kita adalah solusi saat kita mampu bersama-sama memecahkan sebuah masalah besar. Rubahlah aku dan kamu menjadi kita, agar kita lepas dari pemahaman yang berbeda. Oke, sampai di sini aja ceritaku. Di sini aku hanya ingin berbagi ya, dan tidak ingin menyinggung siapapun. Sampai jumpa di cerita selanjutnya. See you next.